Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Masih dengan pelajaran Bahasa Indonesia, masih berkenaan dengan menulis teks pidato persuasi bersama Bu Vivi Fitria. Materi kita kali ini menuangkan gagasan pikiran atau pendapat dalam pidato. Di sini pidato persuasi. Kita lihat kompetensi dasar. Kali ini yaitu 4.1 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, misalnya lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kalian dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lalu menyusun teks pidato secara lisan maupun tulis, lalu menyajikan teks pidato secara lisan. Baik, diingatkan kembali ya, apa sih pidato persuasif? Sini pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau audiens agar melakukan atau memberikan perhatian mereka terhadap anjuran yang disarankan dalam tujuan penyampaian pidato tersebut. Jadi, agar para audiens atau pendengar mau melakukan apa yang ada dalam isi pidato, maka pidato persuasif harus menyajikan argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, tujuan tersampaikan ketika kita berpidato persuasif. Berbicara tentang pidato persuasif bukan hanya sekedar kemampuan berbicara, tapi merupakan seni merangkai kata. Jadi, pidato persuasif di sini bagaimana kita menyampaikan gagasan, arahan, pesan di dalamnya dengan 3 cara menuangkan gagasan dalam pidato persuasif. Baik, yang pertama, menemukan masalah atau pokok atau topik yang akan disampaikan. Jadi kita cari terlebih dahulu masalah pokok atau topik yang akan kita sampaikan itu apa. Selanjutnya yang kedua, menentukan waktu berpidato. Ya, sini bagaimana kita menentukan waktu berpidato. Lalu yang ketiga, menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan meyakinkan audiens. Contohnya, misalnya kita mengambil pidato tentang pengolahan sampah. Berarti kita buat pokok pikirannya, yang pertama sampah harus dipilah atau sampah bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menyampaikan bahwa sampah itu menghasilkan. Setelah kita mengetahui cara menuangkan gagasan dalam pidato persuasi, selanjutnya, baik kita lihat langkah-langkah menyusun teks pidato itu ada menentukan tema atau pokok pidato, 2 mendaftar pokok-pokok pidato, yang ketiga menentukan tujuan pidato, yang keempat menyusun kerangka pidato, dan yang terakhir 5 mengembangkan kerangka pidato. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama, menentukan tema pokok pidato. Baik, kita lihat. Yang pertama, memperhatikan pendengar atau pembaca. Berarti kita lihat bagaimana pendidikannya maupun usianya. Lalu mengetahui keadaan demografi atau tempat pelaksanaan pidato, baik di pedesaan atau perkotaan, berarti disesuaikan temanya. Misalnya kita ambil contoh, kita tentang bagi kalangan remaja, untuk remaja. Berarti kita bisa ambil tema atau pokok pidatonya tentang bahaya narkoba, bahaya merokok, tips belajar efektif, dan masih banyak yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya mendaftar pokok-pokok pidato. Pokok pidato itu sendiri yakni inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Jadi kita daftar terlebih dahulu pokok-pokok pidatonya. Seperti baik, kita lihat mendaftar pokok-pokok pidatonya itu seperti
Pilih topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikannya. Lalu, topik yang menarik audiens disesuaikan dengan usia, wawasan, dan minat. Selanjutnya, menentukan tujuan pidato. Di sini, pilih tujuan pidato untuk menginformasikan, menjelaskan sesuatu, menghibur, atau meyakinkan pendengar. Contoh, temanya narkoba. Tujuan penyampaiannya berarti ada pengertian narkoba, jenisnya, dampak, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Setelah menentukan tujuan pidato, selanjutnya menyusun kerangka pidato, yakni berfungsi untuk memudahkan menyusun teks pidato agar lebih terarah atau sistematis. Kita lihat, ini adalah contoh kerangka pidato yang di dalam ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kita lihat pendahuluan. Pendahuluan, di dalamnya itu ada salam pembuka, sapaan, lalu ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, dan yang terakhir, tujuan pidato. Ini adalah pendahuluan. Sedangkan isi, pengantar materi, misalnya langsung ke isinya itu pengertian narkoba, dampak penggunaan narkoba, cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Ini adalah isi. Sedangkan penutup berupa simpulan, harapan atau saran, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan yang terakhir adalah salam penutup. Baik, setelah kita mendapatkan kerangka pidato, selanjutnya kita mengembangkan kerangka pidato. Mengembangkan kerangka pidato di sini, kita bisa memulai untuk menuliskan pidato persuasif dengan mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang kalian dapatkan dari langkah sebelumnya. Baik, kita lihat mengembangkan kerangka pidato, yakni menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kalimat yang efektif, pemakaian istilah-istilah, gaya bahasa yang dikehendaki, lalu menggunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Baik, ini adalah contoh pengembangan kerangka pidato yang merupakan pendahuluan yang di dalamnya ada salam pembuka, sapaan, ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, dan tujuan dari pidato. Ini adalah bagian isi yang di dalamnya ada pengantar materi, pengertian narkoba, dampak penggunaan narkoba, cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Ini masuk ke dalam bagian isi. Ini adalah bagian penutup yang di dalamnya ada simpulan, harapan atau saran, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Dalam berpidato, ada metode-metode yang dilakukan oleh pembicara. Di sini yang pertama, pidato impromptu serta-merta, pidato tanpa persiapan. Metode ini menuntut pengetahuan dan kemahiran berbicara. Yang kedua, metode ekstemporan. Pembicara membawa catatan kecil atau catatan penting. Biasanya hanya berupa urutan materi yang akan disampaikan. Jadi hanya garis besarnya saja. Selanjutnya metode menghafal. Sebelum berpidato, pembicara menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, metode naskah. Saat berpidato, pembicara membacakan naskah yang dibuatnya. Demikian materi pada hari ini, yakni langkah-langkah menyusun teks pidato yang di dalamnya menentukan tema atau pokok pidato, mendaftar pokok-pokok pidato, menentukan tujuan pidato,
menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalamnya. Sebelum ditutup, satu kata motivasi untuk kalian, berpikirlah sebelum berbicara, karena dengan begitu kamu akan mengurangi kesalahan. Demikian materi kita hari ini. Tetap semangat dan selalu sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.